Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Prilly Eka Putri, NPM 1911110362 dari kelas I PGMI semester 4. Baiklah, di sini saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai materi IPS yang berjudul Individu, Kelompok, dan Kelembagaan. Individu sebagai identitas diri dan sosial. Dalam konteks sosiologi dan ilmu-ilmu sosial, individu merupakan subjek yang melakukan tindakan, subjek yang mempunyai pikiran, kehendak, memberikan makna dan menilai atau memberikan tafsir terhadap perilaku atau gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Sebagai individu atau orang perorangan yang terpisah dari yang lain, individu tentu memiliki identitas diri. Hal itu merupakan ciri yang melekat pada seorang individu. Misalnya, terlahir sebagai laki-laki ataupun perempuan, memiliki postur tubuh kulit yang putih ataupun yang hitam, memiliki postur tubuh yang kecil ataupun yang kurus, memiliki postur tubuh yang besar ataupun gemuk, bahkan memiliki postur tubuh yang tinggi ataupun pendek. Itulah yang merupakan suatu ciri identitas diri. Sistem dan status sosial dalam masyarakat. Status merupakan perwujudan atau pencerminan dari hak dan kewajiban individu dalam tingkah lakunya. Status sosial sering disebut kedudukan atau posisi. Dalam suatu sistem dan status sosial di dalam masyarakat memiliki unsur-unsur dalam sistem pelapisan masyarakatnya adalah kedudukan, status, dan peranan role. Karakteristik suatu sistem sosial adalah yang pertama, ditinjau dari ruang lingkup yang terbagi menjadi makro dan mikro. Kedua, perubahan atau perkembangan dari salah satu aspek atau unsur atau subsistem yang menghasilkan suatu perubahan. Ketiga, antara subsistem dalam sistem sosial bersifat deterministik atau saling mempengaruhi. Adapun cara yang ditempuh individu untuk memperoleh status atau kedudukan sebagai berikut. Yang pertama, ascribed status, yaitu kedudukan yang diperoleh tanpa usaha. Kedua, accepted status, yaitu suatu kedudukan yang diperoleh dengan disengaja atau dengan usaha. Kemudian yang ketiga yaitu accident status, yaitu di mana kedudukan diperoleh melalui dua cara, yaitu tanpa disengaja, tanpa usaha, dan dengan usaha. Selanjutnya, kelompok sosial. Kelompok atau grup merupakan kumpulan dari individu yang berinteraksi satu sama lain. Semisal, ada sekelompok orang yang sedang bekerja bakti di masyarakat. Dan juga ada contoh lain, yaitu sekelompok orang yang berinteraksi dalam pekerjaan, di mana setiap kelompok atau grup saling berinteraksi karena memiliki kepentingan dan suatu tujuan yang sama. Robert Bernstein membagi kelompok berdasarkan ada tidaknya hubungan sosial antara kelompok menjadi 4 macam sebagai berikut. Pertama, kelompok statis. Kedua, kelompok kemasyarakatan. Ketiga, kelompok sosial. Dan yang keempat, kelompok asosiasi. Kemudian, interaksi sosial. Menurut Sukanto, interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang per orang, antara kelompok-kelompok manusia, dan sebaliknya. Interaksi sosial sebagai proses sosial utama mempunyai dua bentuk pokok, yaitu yang pertama, interaksi asosiatif dan interaksi disosiatif. Suatu interaksi sosial dapat dicontohkan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat seorang siswi di sekolah dasar sedang berinteraksi dengan temannya dan gurunya. Kemudian, ada interaksi antara orang perorangan yang berada di dunia pekerjaan ataupun di lingkungan pekerjaan. Kemudian ada sekelompok anak-anak yang sedang berinteraksi untuk bermain bersama. Kemudian selanjutnya yaitu lembaga sosial. Lembaga sosial merujuk pada suatu bentuk yang mengandung pengertian abstrak tentang adanya norma dan aturan tertentu sebagai ciri suatu lembaga. Adapun himpunan norma-norma yang menjadi patokan dalam perilaku masyarakat adalah yang pertama, usage atau cara, kedua, folkways atau kebiasaan, ketiga, mores atau tata kelakuan, dan yang keempat,
custom atau adat istiadat. Tipe-tipe lembaga sosial menurut Selo Sumarjan dan Sumardi, yaitu dari sudut perkembangan, sistem nilai yang diterima masyarakat, kemudian penerimaan masyarakat dan penyebarannya. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.